never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sukma Laili. Dan untuk kali ini akan membahas cara membuat adjustment entries atau jurnal penyesuaian. Yang di sini saya menggunakan soal UKK akuntansi tahun 2025 paket 1 kasus UD Sejuk Indonesia. Mulai pelajaran, baiknya kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kita mulai yang pertama untuk adjustment entries atau jurnal penyesuaian. Di sini ada dokumen transaksi nomor 21. Jadi dokumen transaksi nomor 21. Bukti memorial 12/1 tanggal 31 Desember. Untuk penyesuaian yang pertama ada persediaan akhir store supplies dinilai sebesar Rp2.175.000. Dari dokumen transaksi ini akan kita catat ke dalam jurnal penyesuaian atau adjustment entries, yaitu dengan jurnalnya office supplies expense di debit dan office supplies di sebelah kredit. Dan diberi nomor akun ini diambil dari daftar akun yang sesuai. Lalu untuk angkanya kita lihat di sini persediaan akhir office supplies dinilai sebesar Rp2.175.000. Kita lihat di trial balance atau neraca saldo. Untuk office supplies trial balance per 31 Desember yaitu sebesar 11 juta. Jadi di trial balance di neraca saldo ada 11 juta. Sedangkan yang diminta yaitu sebesar Rp2.175.000 nanti akhirnya. Maka ini harus kita cari selisihnya. Selisihnya ini yaitu 11 juta. Selisihnya ini yaitu 11 juta dikurangi dengan Rp2.175.000. Maka didapatlah Rp8.825.000. Jadi 11 juta ini merupakan di trial balance dan dimintanya Rp2.175.000. Kita kurangi maka selisihnya sebesar Rp8.825.000. Inilah yang akan kita buat jurnal penyesuaian, yaitu office supplies expense di debit dan office supplies di kredit. Masing-masing sebesar Rp8.825.000. Kita lanjut yang kedua, yaitu beban sewa toko untuk bulan Desember sebesar Rp2 juta. Maka dari dokumen transaksi ini kita buat jurnal penyesuaian, yaitu untuk beban sewa rent expense, jadi rent expense di debit dan prepaid rent di sebelah kredit. Angkanya sebesar Rp2 juta. Kolom ref kita isi nomor akun yang diambil dari daftar akun. Kita lanjut yang ketiga, bukti memorial 12/1 yang ketiga. Beban asuransi ada sebesar Rp1.750.000. Maka kita jurnal yaitu insurance expense di debit dan prepaid insurance di sebelah kredit. Masing-masing angkanya sebesar Rp1.750.000 yang diambil dari soal. Lalu yang ketiga ada taksiran kerugian piutang ditaksir sebesar 2,5% dari saldo per 31 Desember. Kita lihat saldo per 31 Desember untuk
Account receivable, yaitu di sini account receivable saldonya sebesar Rp566.325.000. Maka kita buat perhitungannya Rp566.325.000. 2,5% dari account receivable, 2,5% kita buat perhitungan dari account receivable, yaitu didapat Rp14.058.125. Jadi ini jumlah 2,5%-nya. Tetapi kita lihat lagi di sini ada allowance. Saldo allowance sudah ada di sebelah kredit sebesar Rp12.800.000, sehingga Rp14.158.125 kita kurangi dengan 12.800.000, maka jumlah itulah yang akan kita buat jurnal penyesuaiannya. Jadi yang dibuat jurnal penyesuaian yaitu sebesar selisihnya Rp1.358.000, yaitu sebesar Rp1.358.125. Ini yang akan kita buat jurnalnya, yaitu dengan jurnalnya bad debt expense di debit dan allowance for doubtful debt di sebelah kredit. Masing-masing angkanya sebesar Rp1.358.125. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya. Untuk dokumen bukti memorial 12.2, yaitu di sini ada penyusutan equipment bulan Desember sebesar Rp1.375.000. Maka kita buat jurnal penyesuaian untuk penyusutan, yaitu depreciation expense di debit dan equipment akumulasi depreciation di sebelah kredit. Masing-masing angkanya sesuai dengan di soal, yaitu sebesar Rp1.375.000. Lalu berikutnya, gaji bulan Desember sebesar Rp10 juta akan dibayar tanggal 2 Januari. Sehingga kita akan buatkan jurnal penyesuaiannya, yaitu wages and salaries expense di debit dan expense payable di sebelah kredit. Masing-masing angkanya sebesar Rp10 juta. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya, yaitu untuk dokumen bukti memorial 12.3. Bukti memorial 12.3 yang pertama ada oleh karena pencatatan PPN income dan PPN outcome sudah sesuai dengan faktur pajak standar, maka kedua akun tersebut dapat segera ditutup dan saldonya dipindahkan ke PPN payable. Kita lihat di trial balance untuk saldo PPN income dan PPN outcome-nya. Jadi di sini kita bisa lihat saldo PPN income dan PPN outcome. PPN income ada di sebelah debit sebesar Rp110.822.000. Sedangkan PPN outcome ada di sebelah kredit sebesar Rp143.375.000. Ini minta ditutup. Untuk ditutup kita balik. Yang awalnya PPN income ada di debit kita pindahkan ke kredit, dan yang awalnya PPN outcome di kredit kita pindahkan ke sebelah debit. Yaitu jurnal yang kita buat, PPN outcome di debit, PPN income, dan PPN payable di sebelah kredit. Untuk angkanya kita ambil dari masing-masing di trial balance. Jadi angkanya kita ambil dari trial balance. PPN income Rp110.822.000, kita masukkan angkanya. Lalu PPN outcome juga yang ada di trial balance kita masukkan angkanya. PPN outcome, jumlah PPN outcome dikurangi dengan jumlah PPN income, maka masuk ke akun PPN payable jumlahnya.
Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya, yaitu bukti memorial 12.3 yang kedua. Hitung pajak penghasilan badan dengan ketentuan tarif 0,5% dari peredaran bruto. Sedangkan peredaran bruto pada perusahaan di bulan Desember yaitu 561.500.000 rupiah. Maka kita akan menghitung 0,5% dari peredaran bruto. Jadi kita hitung 0,5% dari peredaran bruto. Di sini 0,5% dari 561.500.000 rupiah, maka didapatlah 2.807.500.000 rupiah. Jadi 0,5% dari 561.500 didapatlah 2.807.500 rupiah. Ini yang akan kita buat jurnalnya. Yaitu jurnalnya sesuai dengan di soal dicatat ke dalam income tax expense dan income tax payable. Jadi kita buatkan jurnalnya. Income tax expense di debit dan income tax payable di sebelah kredit. Masing-masing angkanya sesuai dengan perhitungan, yaitu 2.807.500.000 rupiah. Jadi itulah tadi cara membuat adjustment entries. Jadi adjustment entries. Setelah selesai, jangan lupa kita jumlahkan atau kita total. Debit dengan kredit harus balance. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.